Salam semuanya, di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dan kontroversial tentang kemampuan rudal hipersonik Iran yang dikenal dengan nama Fatah. Pada Juni tahun lalu, Iran mengklaim telah berhasil mengembangkan dan menguji coba senjata canggih ini. Tapi seberapa besar ancaman yang sebenarnya ditimbulkan oleh rudal Fatah ini? Mari kita telisik lebih dalam. Para ahli Israel mengatakan kepada Breaking Defense bahwa masih terdapat banyak ketidakpastian mengenai rudal Fatah milik Iran, sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti seberapa besar kemampuannya untuk dikalahkan. Pada 6 Juni tahun lalu, media Iran memberitakan tentang apa yang diklaim sebagai rudal hipersonik Iran. Gambar yang ditampilkan menunjukkan sebuah rudal berwarna hitam dengan nama Fatah, dan acara tersebut juga melibatkan pidato Presiden Iran Ebrahim Raisi, yang menunjukkan bahwa Teheran ingin mendapat perhatian atas senjata tersebut. Sejak pengumuman peluncuran rudal tersebut, Iran berusaha memanfaatkannya dengan menganalisis kemampuan rudal di media pro-pemerintah seperti Fars News dan Tasnim News, serta mengukur reaksi global atas peluncuran tersebut. Pada 13 Juni, media Iran menerbitkan artikel yang mengkritik kelambanan Israel dalam menanggapi berita tersebut dan mempertimbangkan apakah sistem pertahanan udara THAAD Amerika Serikat dan Arrow buatan Israel dapat menghentikan rudal tersebut. Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa meskipun Iran telah mengumumkan kemampuan rudal hipersoniknya, masih banyak ketidakpastian terkait kemampuan dan kapabilitas sebenarnya dari rudal tersebut, dan Israel serta negara-negara lain masih mengevaluasi tanggapan yang tepat. Upaya media ini merupakan bagian dari pertukaran pesan timbal balik yang biasa terjadi antara Teheran dan Yerusalem. Namun, yang menarik perhatian ketika berbicara dengan para ahli di Israel adalah, meskipun tidak ada kesepakatan yang jelas apakah Fatah hanya taktik media, ada perasaan bahwa lembaga pertahanan setidaknya harus mempertimbangkan kemungkinan senjata ini benar-benar ada, atau setidaknya menghormati ancaman yang ditimbulkan oleh senjata hipersonik secara keseluruhan. Secara umum, rudal hipersonik dianggap sebagai senjata yang terbang dengan kecepatan di atas Mach 5. Namun, rudal tersebut memiliki jenis dan desain yang berbeda, sehingga mungkin memiliki kemampuan manuver yang berbeda pula. Dengan kata lain, Iran mungkin memiliki senjata hipersonik, tetapi ancaman yang ditimbulkannya lebih bergantung pada kemampuan manuver senjata tersebut, informasi yang saat ini belum tersedia. Ini menjadi fokus perhatian secara global. Di Ukraina, penggunaan rudal hipersonik yang diluncurkan dari udara oleh Rusia belum membawa perubahan besar bagi Moskow, bahkan salah satu senjata mereka berhasil ditembak jatuh oleh pertahanan udara Patriot. Ini menunjukkan perlunya memahami kemampuan aktual senjata hipersonik, tidak hanya fokus pada kecepatan tinggi mereka. Namun, di kawasan Pasifik, inisiatif hipersonik Tiongkok dan Korea Utara, yang melibatkan kendaraan luncur yang terbang di ketinggian lebih rendah, dipandang sebagai ancaman yang muncul. Amerika Serikat termasuk di antara negara-negara Barat yang mencoba mencari cara terbaik untuk mengatasi ancaman tersebut. Khususnya, pada tanggal 14 Juni, perusahaan pertahanan lanjutan Rafael Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengembangkan rudal yang disebut Skysonic sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman rudal hipersonik. Jelas sekali bahwa senjata tersebut telah dikembangkan sebelum Fatah terungkap, menandakan bahwa perusahaan-perusahaan Israel telah melakukan investasi dalam bidang teknologi. Apakah ancaman hipersonik Iran nyata? Video yang memamerkan Fatah tentu menimbulkan sejumlah pertanyaan. Bagian pertama menunjukkan kamera yang dipasang di bagian luar rudal, tetapi kemudian video beralih ke animasi tentang apa yang seharusnya dilakukan rudal ketika meninggalkan atmosfer dan masuk kembali. Hal ini berarti tidak ada bukti nyata bahwa ancaman tersebut benar-benar ada. Di antara mereka yang skeptis terhadap klaim Iran adalah Amos Yadlin, mantan Kepala Direktorat Intelijen Militer yang merupakan presiden dan pendiri Mind Israel, sebuah tim penasihat nirlaba yang terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan keamanan nasional Israel. Berdasarkan pengalaman kami, terdapat kesenjangan yang signifikan antara deklarasi mereka dan kinerja sebenarnya dari sistem yang mereka kembangkan, kata Yadlin. Sulit untuk berasumsi bahwa Iran telah mengatasi masalah-masalah yang masih dihadapi Amerika dan tampaknya penggunaan istilah hipersonik
oleh Iran mengacu pada hal-hal yang tidak penting. Terlebih lagi, orang-orang Iran diketahui seringkali lebih suka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, mempersingkat proses penelitian dan pengembangan serta mengkompromikan kinerja untuk tujuan propaganda dan komunikasi strategis. Yadlin mencatat bahwa, senjata hipersonik sangat sulit dan mahal untuk dikembangkan dan bahkan 3 negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Dan Rusia gagal dalam banyak pengujiannya. Peluncuran rudal Kinzhal oleh Rusia di Ukraina tidak berhasil dalam banyak kasus, dan baru-baru ini sistem pertahanan udara Amerika, Patriot, mencegat rudal-rudal yang diklaim bersifat hipersonik sehingga diragukan bahwa rudal-rudal tersebut dapat mencapai spektrum kecepatan hipersonik yang tinggi. Secara teori rudal pertahanan udara Patriot tidaklah lebih baik daripada rudal pertahanan udara Barak 8 buatan Israel. Uzi Rubin, pendiri dan direktur pertama Organisasi Pertahanan Rudal Israel, yang saat ini bekerja di Institut Strategi dan Keamanan Yerusalem, mencatat bahwa data awal dari video dan pengumuman yang disebarkan Iran secara online sangat sedikit. Dia mencirikan berita Iran tentang rudal tersebut mirip dengan rilis film, dengan nilai produksi yang tinggi. Ada pencegahan yang dilakukan melalui transparansi. Jadi mereka memamerkannya. Namun, apa yang mereka tunjukkan tampaknya adalah model skala penuh dan video animasi dari konsep tersebut. Konsepnya elegan dan tidak ada alasan mengapa hal itu tidak berhasil. Tidak mungkin untuk menilai dari materi yang mereka rilis sampai sekarang seberapa dekat mereka dengan implementasi, kata Rubin. Rubin juga mencatat bahwa ini bukanlah senjata hipersonik pertama yang diklaim oleh Iran, yang sebelumnya bernama Zulfikar, dengan kendaraan skipping re-entry atmosferik. Namun RV, re-entry, Zulfikar tidak bertenaga. RV Fatah baru ditenagai oleh motor propelan padat kecil yang mungkin berasal dari program luar angkasa mereka. Tal Inbar, peneliti senior di Aliansi Advokasi Pertahanan Rudal, yang telah mengikuti program rudal dan UAV di berbagai negara selama 25 tahun, mengatakan bahwa gambar dan video dari Iran menunjukkan rudal hipersonik yang sebenarnya. Namun, ia mencatat bahwa ini bukanlah salah satu senjata hipersonik klasik yang banyak dibicarakan baru-baru ini, seperti DF-17 Tiongkok. Sebaliknya Iran menempatkan senjatanya di atas motor roket padat di bagian belakang kendaraan yang masuk kembali. Dengan desain baru ini, Iran memecahkan masalah yang dihadapi oleh kendaraan re-entry dari luar angkasa. Jika kendaraan kembali dari luar angkasa dan melewati atmosfer, maka akan kehilangan kecepatan dan ketinggian. Namun dengan desain baru ini, Iran tidak akan mengalami kerugian tersebut. Tal Inbar menyebut hal ini sebagai inovatif, namun juga merupakan misil bagi orang miskin. Inbar yakin bahwa bagian dampak dari video tersebut, yang tampak menunjukkan sebuah rudal mengenai sasaran, adalah dampak nyata karena Iran telah membuktikan kemampuannya dalam melakukan serangan rudal yang presisi di masa lalu. Bagian terpenting adalah desain ulang kendaraan re-entry. Saya menonton sejak 1998, saya tidak pernah melihat disinformasi atau kebohongan tentang rudal. Dalam rudal, apa yang kami lihat adalah apa yang mereka miliki dan tidak berlebihan dalam hal jangkauan dan kecepatan, kata Inbar. Program rudal Iran yang luas dan bersejarah seringkali berasal dari rudal dari Uni Soviet, Korea Utara atau Tiongkok, namun Inbar melihat ini sebagai kategori baru dalam hipersonik dan 100% rancangan Iran tidak seperti yang ada di Korea Utara atau Rusia atau Tiongkok. Dia juga mengatakan ancaman itu nyata. Kami melihat beberapa cuplikan dari uji terbang, saat ini belum dalam produksi serial, namun sedang dalam tahap uji terbang. Ini adalah terobosan teknologi besar yang dilakukan Iran. Tal Inbar mengatakan bahwa Israel harus memperhatikan ancaman baru ini. Beberapa orang di Israel tidak memahami betapa seriusnya ancaman baru ini, dan yang lainnya hanya menyatakan secara otomatis beberapa pernyataan yang telah disiapkan sebelumnya tanpa ada hubungan nyata dengan berita sebenarnya dan apa yang diwakilinya. Ia mengatakan kehadiran Raisi di acara tersebut menggambarkan pentingnya hal ini bagi Teheran. Mungkin kesimpulan terbaik datang dari Yehoshua Kaliski dari Institut Studi Keamanan Nasional, INSS, di Universitas Tel Aviv yang setuju bahwa Israel harus menanggapi ancaman apapun dengan serius. Tapi kita tidak perlu panik.
Mereka tidak melakukan bukti operasional apapun. Mereka melakukan beberapa eksperimen di lapangan, kata Kaliski. Mereka hanya memberikan jarak tempuh 1.400 km yang tidak cukup untuk mencapai Israel. Mereka tidak memberikan rincian operasional apapun. Senjata hipersonik, tambahnya, adalah subjek yang sulit dan multidisiplin, termasuk aerodinamika dan ilmu material serta kimia, desain mesin scramjet, dan bahan kimia yang digunakan untuk penyalaan. Masih dipertanyakan apakah senjata tersebut saat ini memiliki kemampuan tersebut. Bahkan tanpa kemampuan yang lebih baru seperti Skysonic, Israel dikenal dengan sistem pertahanan udara berlapis-lapis, dengan sistem Arrow sebagai lapisan teratas. Yadlin mencatat bahwa, panah 3 dan panah 4 cocok untuk mencegat rudal hipersonik hanya hingga kecepatan tertentu. Jika Iran mempunyai rudal operasional melebihi kecepatan ini, yang diragukan, Israel akan diminta untuk merespons dengan cara yang berbeda terutama serangan preventif. Kaliski melihat adanya harapan bahwa sistem yang ada saat ini dapat berfungsi. Dia mencatat bahwa rudal hipersonik jenis ini harus masuk kembali ke atmosfer, yang berarti rudal tersebut akan melambat karena gesekan dan ini juga memberi sistem pertahanan udara tanda termal, sehingga dapat dideteksi dan dicegat. Rubin juga menyatakan keyakinannya bahwa Fatah dapat dipertahankan, merujuk pada jatuhnya rudal hipersonik Kinzhal milik Rusia dari Patriot buatan Amerika Serikat dan fakta bahwa Jerman terus melanjutkan pembelian sistem Arrow. Saya pikir kita punya jawaban terhadap rudal hipersonik, jika tidak, Jerman tidak akan membelinya, katanya. Inbar percaya bahwa jenis baru ini merupakan tantangan bagi setiap sistem pertahanan rudal yang ada, baik itu Arrow atau THAAD atau pencegat jenis baru dari negara lain. Ini sebuah tantangan. Perlu waktu untuk memahami kapasitas ancaman baru ini. Satu kabar baik dari Inbar, dia tidak melihat adanya peluang bagi Iran untuk mengembangkan rudal ini, seperti halnya Iran yang memasok Rusia dengan drone Shahed 136. Jadi bagaimana komentar teman-teman semua, tulis di kolom komentar ya, dan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.